dari kecil memang saya sudah diajarin tentang agama yang sangat kuat dari saya SD kelas 5 sampai SMP. Saya sekolah SD, siangnya saya sekolah ngaji di madrasah, kemudian sorenya juga saya ngaji sampai malam. Dan pada saat saya uh, ngaji, itu saya ngaji di madrasah bersama adik saya uh, selama 5 tahun di situ. Kalau SD kan 6 tahun teman-teman, kalau di madrasah 5 tahun, pakai bajunya tuh baju putih hijau. Di situ saya mempelajari tentang tauhid dan fikih. Di situ saya benar-benar dibina. Dan Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan ini kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana sejak dari kecil didoktrin oleh orang tuanya untuk menjadi seorang yang taat. Lalu kemudian ia disekolahkan di madrasah dan terus didorong untuk setia melakukan ajaran agamanya, rajin mengaji, rajin sholat dan lain sebagainya. Tapi luar biasa bahwa Tuhan Yesus boleh menjamah dan menyelamatkan hidupnya dan memberi diri dibaptis dan menjadi pengikut Yesus. Untuk lebih lengkapnya kesaksiannya kita dengarkan bersama-sama. Saat ini saya ingin berkesaksian tentang apa yang selama ini saya alami sebelum saya mengenal Tuhan dan sesudah saya mengenal Tuhan. Hal penting, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang memberikan saya bahwa Tuhan itu sungguh baik, sungguh mengasihi saya. Ia bahkan ada 5 kejadian yang saya alami. Ia bahkan menolong saya dari maut, menyembuhkan saya. Kemudian ia menolong di saat saya kesusahan serta kesulitan. Yang pertama yaitu saya sebelum mengenal Tuhan itu pernah mengalami kapal saya hampir mau tenggelam. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu, saya hampir lupa. Perkenalkan, nama saya Sri Sapitri, nama panggilan Fitri, dan nama baptis saya Naomi. Yang memberikan nama saya Bapak Rohani saya, Bapak Pendeta saya, yaitu Pak Bombong. Saya dibaptis itu bulan 12 tanggal 18, dan saya mengenal Tuhan awalnya itu akhir bulan 2020. Begitu teman-teman. Puji Tuhan, saya dibaptis 2021 bulan 12 tanggal 18. Berkat Pak Bombom dan Pak Lobo, beliau yang sudah membantu saya dalam pembaptisan, dan berkat tim Solat KBM 2 yang sudah memberikan hal-hal yang membuat saya semakin kuat dalam bersama Tuhan Yesus. Dan yang mau saya sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama itu kejadian yang saya alami, saya pernah nabrak anak orang sampai kakinya patah. Dan yang kedua itu saya pernah kesetrum listrik, saya pingsan di situ, tapi saya sadar, saya terbangun. Yang ketiga, saya jatuh dari kapal, kepleset, tapi puji Tuhan, ada jurumudi yang membantu saya. Dan sebelum saya mengenal Tuhan, itu saya mengalami musibah kapal saya tenggelam. Maksudnya belum hampir tenggelam, tapi saat itu bocor dan trouble engine, teman-teman. Dan setelah saya mengenal Tuhan, juga saya mengalami musibah yang sama di perusahaan yang beda, kapal yang beda. Dan saat itu kapal saya juga mengalami kebocoran. Sehingga saya meminta untuk mengundurkan diri, dan ABK, ada 5 orang ABK yang turun bersama saya, langsung turun pada saat itu karena perusahaan tidak bisa menanggulangi dalam emergensi tersebut. Nah, sebelum saya cerita, sebelum saya ungkapkan apa yang saya alami tersebut, saya ingin memberitahukan tentang identitas saya.
tentang background saya. Jadi teman-teman, saya ini backgroundnya pelaut. Saya profesi seorang pelaut. Kebetulan saya sekolah di pelayaran dan saya kerja di kapal sebelumnya. Nah, saya terlahir dari keluarga Muslim. Orang tua saya benar-benar ketat dalam hal agama. Kemudian saya didoktrin oleh orang tua dari kecil sampai saya belum mengenal Tuhan Yesus, dan sampai sekarang bahkan mereka ya tidak suka kepada saya. Tapi saya tetap berdoa, tetap mendoakan mereka supaya mereka dijamah Tuhan Yesus sebagaimana Tuhan sudah menjamah saya. Saya berharap selalu kalau saya mau tidur, saya berdoa kepada Tuhan biar Tuhan berikan petunjuk, berikan jalan supaya mereka diselamatkan. Karena saya tidak mau kalau cuma saya yang diselamatkan Tuhan. Saya ingin orang tua dan adik-adik saya juga diselamatkan. Jadi teman-teman, dari kecil memang saya sudah diajarin tentang agama yang sangat kuat. Dari saya SD kelas 5 sampai SMP saya sekolah SD, siangnya saya sekolah ngaji di madrasah, kemudian sorenya juga saya ngaji sampai malam. Dan pada saat saya ngaji, itu saya ngaji di madrasah bersama adik saya selama 5 tahun di situ. Kalau SD kan 6 tahun teman-teman, kalau di madrasah 5 tahun, pakai bajunya tuh baju putih hijau. Di situ saya mempelajari tentang tauhid dan fikih. Di situ saya benar-benar dibina, dan ada sampai 5 tahun itu benar-benar tapi sampai sekarang juga apa yang saya dapatkan dalam mengaji itu saya tidak ingat gitu, karena ada hal-hal yang buat saya itu. Jadi terus saya pulang ngaji itu dari siang, pulang sekolah misal jam 11, nanti saya ngajinya dari jam 1 sampai jam 5. Nah, pulang dari ngaji itu saya ngaji malam, teman-teman. Ngaji malam dari Iqra, terus Kalih sampai Al-Quran, dan saya sudah khatam 2 kali Al-Quran. Itu saya khatam udah istilahnya udah di pulut kuning 2 kali sama orang tua saya. Dan selama saya ngaji juga, ya saya dari awal itu tidak ada hal-hal yang membuat saya berkenan, karena dari ayat itu saya tidak tahu artinya apa. Karena pada saat ngaji saya itu saya cuma disuruh hafalin, terus saya tahu tajwid panjang dan pendeknya, saya bisa membaca menghafal, baru saya dikalihin sama guru saya. Tapi ya saya tidak tahu artinya. Dan belum sampai di situ, saya punya orang tua juga kuat sekali dengan agama. Beliau memang ya itu mengajarkan saya memang benar-benar, karena bapak saya itu orang Padang, bapak saya Melayu. Bapak saya ini pernah di pesantren santri khusus, santri laki-laki begitu. Saya nggak tahu ilmu apa yang dia pelajari di pesantren itu. Dan jadi bapak saya itu ya memang pengajarannya sungguh sungguh keras gitu kepada saya, kepada adik-adik saya, sehingga kalau saya tidak ngaji, tidak sekolah, tidak sholat, saya sering dipukul. Saya ingat sekali itu.
sampai sekarang saya masih ingat apa yang diperbuat bapak saya. Setidaknya kalau anak kecil ya, saya baru menyadari sekarang kalau anak kecil setidaknya cuma dibilang atau dinasihatin itu buat saya udah cukup, tapi beliau begitu keras gitu, sampai-sampai tali pinggangnya itu sering mukul badan saya, dan bapak saya sering mukul pakai tali pinggang, mama saya sering mukul pakai sapu lidi. Jadi mereka itu seperti tidak ada mengasihi anaknya sendiri. Begitupun dengan adik saya. Bahkan saya ingat HP saya itu, handphone saya dari waktu SMP sudah 3 kali. 3 kali dia pecahin. Kalau saya itu apa nggak nggak mau sholat, nggak mau ngaji gitu, beliau tuh nggak bisa apa nasihatin baik-baik begitu. Tapi sebagai anak ya, jadi saya sampai sekarang trauma istilahnya. Kemudian saya waktu ngaji malam itu, saya ngaji dari jam 5 sore sampai jam setengah 8 saya ngaji, dan saya pulang malam. Saya, teman-teman orangnya suka berantem sebelumnya, suka suka bertengkar sama teman-teman saya nggak pandang orang, nggak, dulu tuh saya nggak pandang dia mau perempuan apa laki-laki, saya nggak, kalau udah salah tetap saya lawan. Jadi waktu saya ngaji malam, saya sering ribut sama teman, sering berantem, sering apa, sampai sewaktu-waktu saya pulang dari ngaji jalan, adik saya dipatok ular, dan sampai di rumah saya yang dipukul. Adik saya patok ular, saya dipukul. Terus saya sering ribut itu karena sama teman-teman sering baku jamba, baku cakar-cakaran begitu, karena teman saya jahil, dia suka umpetin sendal kalau lagi ngaji gitu, dia suka ngejek-ngejek begitu, sampai-sampai pernah waktu itu kita kejar-kejaran ya, karena saya ini, dia umpetin sendal adik saya kejar, terus dia jatuh di kakinya, luka. Nah, dia sampai di rumah, saya belum sampai rumah, mamanya marah-marah. Dia bilang, kamu kurang ajar ya, nggak ada sopannya sama orang, nggak ada salah juga kamu kejar dia. Nah, saya lawan. Saya bilang, ibu kalau punya anak, diajar dulu sopan santun. Jangan kurang ajar sama orang. Ngapain sendal orang diumpet-umpetin? Saya bilang gitu. Kok masih kecil udah ngelawan sama orang lagi? Kok pernah diajarin orang tuamu? Katanya begitu. Nah, jadi karena ya itu, akhirnya dia ke rumah saya, jadi imbangnya mama saya. Ribut gitu. Terus teman-teman, yaitu tentang ngaji saya dulu. Jadi saya kayak sekedar ngaji, kale ya kale, katam ya katam, berantem ya berantem. Tapi saya nggak ada dapatkan pencerahan, nggak ada saya dapatkan misalnya kalau dari arti ayat tersebut yang buat saya jadi moto kehidupan saya tuh nggak ada begitu. Jadi saya ngaji ya ngaji aja waktu itu. Nah, setelah selesai saya ngaji, saya tamat itu, saya tamat 2 SMP. Kelas 2 SMP saya sudah katam katam Al-Quran yang kedua, teman-teman. Jadi dari SD itu saya belajar Iqra, terus Al-Quran, terus ya benar-benar lah saya, bahkan guru pun kadang datang, dipanggil sama mama saya datang ke rumah untuk ngajarin saya. Tapi karena saya bebal, saya nggak bisa-bisa kan, jadi sekedar saya ngaji aja. Yang penting saya hafal bisa dikalihin gitu. Nah, dari kesaksian saya, hal yang penting yang ingin saya sampaikan tadi, yaitu saya tadi kapan SMP mau naik kelas 3 itu, saya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya nabrak anak orang. Jadi waktu itu saya bawa motor, kemudian saya bawa teman adik saya yang main ke rumah. Dia
bantuin saya untuk isi aqua galon. Kemudian sampai di tempat pengisian ulang aqua galon, terus dia bilang uangnya jatuh kak, katanya. Loh kok bisa? Ya udah kita balik lagi. Baliklah ke rumah. Itu saya pas nabraknya itu di depan masjid pada saat pulang sholat Jumat. Kata orang-orang pulang sholat Jumat, saya nyenggol kakinya dia sampai pingsan gitu. Jadi pas saya pulang ambil uang ke rumah, terus kita balik lagi ceritanya ke tempat isi aqua galon itu. Kemudian pas udah mau pulangnya, pas bawa aqua, tiba-tiba anak kecil umur 6 atau 7 tahun, laki-laki, dia nyebrang. Saya lumayan kencang waktu itu bawa motornya. Dia nyebrang nggak sengaja, saya nggak tahu lah, tiba-tiba dia nyebrang kan. Terus ban depan saya itu nyenggol kaki kirinya sehingga dia jatuh. Terus banyak orang-orang situ pada ngumpul di situ semua lah. Saya panik, saya benar-benar gugup lah begitu. Saya bingung saat itu. Saya pas nyenggol itu motor saya udah ke rumput-rumput itu. Udah ke situ saya jatuh. Tapi puji Tuhan teman, saya jatuhnya itu keduduk. Walaupun agak jauh dari tempat kejadian, tapi saya keduduk jatuhnya. Nah, teman adiknya saya ini dengkulnya itu lecet gitu, dengkul apanya semua. Tapi saya nggak kenapa-napa. Saya nggak ada luka apapun. Saya puji Tuhan gitu. Kemudian rame di situ, banyak orang yang lihat. Terus pas kebetulan tuh saya ngelanggar anak itu di depan rumah neneknya. Nah, anak itu kan langsung pingsan. Neneknya sampai cucuku gitu. Terus mungkin ada orang di situ, dia panggil langsung orang tua saya. Orang tua saya nggak lama datang. Di situ saya dimarah-marahin. Orang tua saya bilang, kamu kok bisa kayak gini? Sudah tahu banyak masalah, udah datang lagi masalah baru kau buat, katanya. Kata orang tua saya. Jadi bisa nggak kau apa ini? Gak bisa mah, aku bilang. Ya udah kau pulang sana, bawa ini anak orang ini, biar mama sama ayah yang atasin, kata orang tua saya. Nah, saya pulang. Di situ dibawalah anak itu tadi ke rumah sakit. Pihak rumah sakit nggak bisa nanggulangi, nggak bisa ngatasi karena kakinya patah. Akhirnya dibawa ke dukun di situ itu dukun Malunta namanya. Dia dukun untuk ngobatin kaki yang patah gitu. Nah, sampai anak itu dirawat sampai sembuh, biayanya 5.500.000 waktu itu. Itu selama 1 bulan lebih anak itu ini. Tapi kita tetap tanggung jawab untuk membiayain semua biayanya anak itu. Nah, yang buat saya shock di situ pada saat kejadian saya tabrak anak itu pingsan, saya takut kalau anak ini meninggal, mati saya di penjara gitu. Lalu saya trauma yang dibilang mama saya setelah dari rumah sakit itu, mulai saat ini nggak akan pernah saya mau biayain hidup kau lagi, karena kau buat masalah saja gitu. Jadi ya saya benar-benar kecewa ya, orang tua saya berkata seperti itu. Padahal saya nabrak anak itu nggak sengaja, tapi sampai setengah bulan itu orang tua saya diamin saya terus saya dipukul pas waktu mereka dari rumah sakit nyampe di rumah. Saya dipukul pakai tali pinggang, terus saya benar-benar ini. Tapi ada nenek saya di rumah yang menguatkan saya gitu. Dia bilang udah sabar, nggak usah dengerin mama sama bapak kamu, katanya. Nah, di situ saya bingung karena saya masih sekolah ini bagaimana gitu. Kemudian sudah berjalan hampir 2 bulan dari kejadian itu. Orang tua saya ini nggak acuh, kayak seperti nggak memperdulikan saya. Kemudian saya setelah kejadian itu pas naik kelas SMK 1, saya tidak mau sekolah di pelayaran, tapi orang tua saya nyuruh untuk sekolah di situ. Kebetulan sekolah itu dekat dari rumah saya, SMK pelayaran. Memang saya rasa nggak mungkin saya sekolah di situ karena sekolahnya mahal, sementara orang tua begitu. Nah, orang tua saya terus push saya, udah masuk situ aja, nggak usah lagi banyak kali cerita kau. Kalau kau mau berhasil, dengar apa orang kata orang tua. Kemudian saya bilang, saya
jujur saya nggak mau masuk di situ, Mak. Nanti rambut saya dipotong pendek. Terus uh, sekolahnya di apa? Nanti larinya di kapal gitu kan. Awalnya saya nggak ada niat untuk masuk sekolah pelayaran. Jadi karena orang tua begitu, terus mungkin saya ngira oh nih orang tua mendukung saya daripada saya memilih untuk ambil dokter atau poluan gitu. Keinginan saya, cita-cita saya dulu. Tapi karena orang tua nggak mendukung, dukungnya di pelayaran, ya mau nggak mau saya masuk pelayaran. Nah, selama saya masuk pelayaran, saya dibina di basis, kemudian rambut saya dipotong bener-bener apa pendek, kayak bener-bener kayak jantan, di harus 3 jari dari kerah rambut saya itu bener-bener nggak boleh apa pokoknya jantan banget gitu. Terus selama saya 1 tahun kelas 1 itu orang tua masih masih ini membiayain saya. Nah, saya mau naik tingkat kelas 2 SMK kelas 2 itu ada masalah saya dengan orang tua, sehingga saya main HP terus, saya main game apa semua. Saya dulu nurut-nurut aja sama orang tua, tapi kadang saya lawan juga gitu. Nah, karena orang tua saya nggak terima, dia ambil martil. Itu pertama tiga HP saya di ini dipecahin. Pertama pakai martil, terus yang kedua pakai batu ulekan itu, terus yang ketiga pakai martil juga itu masalah. Nah, karena orang tua saya kecewa, dia bilang gini, mulai sekarang sampai saat ini, mulai sekarang detik ini, gak akan pernah saya mau lagi biayain kau sekolah. Jadi karena kesalahan saya sedikit, saya kok begini gitu kan, aku ini apa gitu, masa memperlakukan aku seperti ini sementara adik-adikku enggak gitu kan. Jadi saya bingung kenapa bapakku bilangnya begitu gitu. Saya bingung di situ kan, saya mikir, padahal waktu itu saya mau ujian itu saya belum bayar uang SPP selama 2 bulan dan saya belum dikasih ujian. Nah, karena orang tua nggak mau biayain, dia minta tempo, dia datang ke sekolah saya, mama saya datang ke sekolah saya minta tempo biar bisa ujian. Tapi pihak sekolah nggak bisa ngasih dispensasi untuk agar saya bisa ujian. Nah, di situ saya dan mama saya pergi ke tempat saudara saya. Di situ kita pinjam uang. Ada berapa saudara pinjam uang untuk bayar SPP. Kemudian sampai di rumah saudara saya tuh nggak ada satupun yang bantu saya, berbicara manis, itu nggak ada. Jadi saat saya dan mama saya datang ke rumah mereka bilangnya begini, makanya kalau nggak sanggup nyekolahin anak di sekolah yang mahal, nggak usah sekolahin di situ. Terus ada juga saudara yang lain, dia bilang, udah tahu sekolah pelayaran, udah kerja di kapal, nggak pulang-pulang, perempuan, ini itu, gitu kan. Nah, di tempatnya mama saya punya abang, itu saudara, saya jawab, saya bilang begini, Bu, kalau nggak bisa bantu saya, janganlah bilang begitu. Terus mama saya jawab, Kak, kakak ucapannya dijagalah, itu sama aja kakak menjelekkan, merendahkan saya gitu. Saya sampai sekarang masih ingat, teman-teman. Nah, bahkan sekarang pun yang saudara saya itu karena mereka terlalu merendahin saya, dan ada berapa tahun yang lalu dia datang ke rumah, terus dia lihat foto wisuda saya ini. Nah, terus dia pura-pura bilang begini, oh ini anakmu ya, udah berhasil sekarang ya, kerja di mana, di kapal apa begitu. Ada nih temennya saya tuh anaknya mau masuk sekolah pelayaran gitu. Boleh nggak minta nomornya, mau tanya-tanya nomornya Fit. Oh boleh, udah dikasih sama mama saya, baru dia telepon, dia bilang, Fit ini ibu mau masukin anak ibu gitu. Nah saya bilang lah tentang di pelayaran bagaimana, kalau masuk seperti apa. Ujung-ujungnya berapa minggu dia SMS, boleh nggak Bu pinjam uangnya 1 juta gitu kan. Saya nggak tanya lah, karena saya ada rezeki, saya kasih berkat ke dia. Nah, udah 1 bulan lebih tuh, 1 bulan lebih, kok nggak diganti-ganti, mama saya pikir kan. Mama saya datang ke rumahnya, terlalu banyak alasan. Dia bilang, gak ada uang lah, begini gitu lah, tapi udahlah, saya bilang, udah lama, nggak usah di ini, gitu kan. Jadi itu, teman-teman, kalau saudara saya memang sama sekali nggak ada yang mendukung, nggak ada yang mau bantu support saya. Apalagi mereka menjengkalkan saya, merendahkan saya karena profesi saya mungkin. Tapi ya saya nggak nyangka aja lah begitu, kenapa saudara saya seperti itu.
gitu. Jadi puji Tuhan sampai sekarang Tuhan berkati saya, walaupun dari kelas 2 SMK sampai sekarang nggak ada biaya sedikit pun dari orang tua yang biayai sekolah saya. Puji Tuhan. Nah, jadi selama dari saya selesai ujian itu, karena orang tua berkata begitu, saya coba tuh ngelamar. Padahal nggak ada modal ijazah apapun, cuma saya kasih SMP aja, ijazah SMP. Saya coba ngelamar ke Indomaret, nggak bisa. Terus saya tanya ke teman saya, oh ada di sini toko baju katanya. Oh boleh lah, boleh. Saya kasih ijazah SMP. Puji Tuhan, saya di situ 6 bulan lebih. Saya bekerja di situ. Kemudian di toko boneka saya kerja. Itu ada berapa bulan itu? Sekitar 4 bulan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya bekerja, pulang sekolah SMK itu. Ceritanya saya udah tamat madrasah nih teman-teman. Jadi pulang sekolah SMK, saya bekerja dari jam 1 sampai jam setengah 9 sampai di rumah. Itu nggak bisa. Saya nggak bisa belajar lagi karena udah capek, karena udah nggak apapun. Paling kalau waktu itu pulang kerja benar-benar capek itu. Pulang kerja saya tidur, kadang-kadang disuruh-suruh juga orang tua cuci piring apa semua kan, tapi ya itulah karena orang tua saya yang dari kecil mengajarkan saya gitu keras. Kalau saya nggak nurut, saya dipukul pakai sapu lidi. Kemudian seiring berjalannya waktu, Tuhan berkati saya, Tuhan pelihara saya. Saya juga nggak tahu kenapa teman-teman ya. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya selalu berdoa sama Allah. Dan saya kadang-kadang berdoa misalnya, saya berdoa, ya Allah berikanlah begitu-begitu kan. Dan saya diselamatkan juga. Saya yakin ya, itu bukan berkat pertolongan Allah, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Dan saya berpikir mungkin Tuhan Yesus dari saya dalam kandungan sampai saya lahir, Tuhan sudah pelihara saya, sudah tentukan saya bahwa saya akan menjadi pengikutnya. Saya berpikir begitu. Karena saya benar-benar kasih dan penyertaan Tuhan, saya diselamatkan dari maut, saya disembuhkan dari penyakit saya. Nah, singkat cerita, setelah saya lulus dari SMK itu, kemudian saya cari kapal, saya dapat kapal kargo untuk kadet PKL, praktek di kapal. Nah, saya dapat di satu perusahaan itu, namanya Temas Line, perusahaan kontainer. Itu saya nggak digaji sama sekali, di situ selama 8 bulan lebih. Dari perusahaan tidak, memang kalau praktek tidak ada bergaji, tapi ada uang saku dari kapten, dari officer gitu, karena kita di situ belajar. Itu saya kadet 2012 teman-teman. Nah, saya selama 8 bulan lebih kadet, tapi sebenarnya kalau kadet itu 1 tahun ya teman-teman. Di sijil buku pelaut itu 1 tahun, tapi kita entrance gitu. Mau 6, batasnya paling-palingnya sampai 1 tahun, tapi kalau memang kita merasa udah ini, terus mau nyusun makalah untuk UKP, ujian kalian pelaut, kita bisa turun. Setelah kita turun baru kita nyusun makalah. Nah, di situ saya setelah saya praktek kadet di kapal, lalu saya ujian di Aceh. Saya ujian, saya ngekos. Nah, dekat kampus itu ada kosan, saya ngekosnya di situ. Saya diselamatkan sama Tuhan lagi bahwa saya pingsan karena kesetrum listrik, colokan listrik. Jadi pada saat itu saya di kos, nggak tahu kenapa colokan kepalanya itu mungkin kabel atau apanya itu. Nah, posisi itu saya mau colokin itu ke adaptornya itu, tiba-tiba saya nggak sadar lah pokoknya situ. Pokoknya saya udah pas saya colok itu, saya langsung kejang-kejang. Saya langsung pokoknya kayak mau mati lah pokoknya. Jadi benar-benar di situ sampai berapa menit itu. Lalu saya pingsan, tapi saya bangun sendiri. Dan saya di kosan itu sendiri pada saat itu.
Nah, puji Tuhan, Tuhan juga selamatkan saya dari kejadian itu, ya. Kemudian saya mau menceritakan teman-teman, sebelum saya mengenal Tuhan, saya itu taat dengan agama saya. Karena dari kecil saya sudah didoktrin, sudah diajari memang untuk sholat nggak pernah tinggal. Paling-paling kalau sholat subuh aja. Kalau saya nggak bangun subuh, saya nggak sholat. Nah, saya sholat nggak tinggal, apa semua nggak tinggal. Saya itu belum mengenal Tuhan. Sewaktu-waktu saya bekerja di kapal lagi setelah saya wisuda. Setelah saya wisuda kelas 4, saya bekerja di kapal lagi, kapal kargo. Itu 2016, sekitar 2016. Saya di kapal kargo sebagai chief officer. Chief officer itu tugasnya menangani muatan dan sebagai kepala kerja tentang safety first di kapal. Kemudian saat kapal saya ini lagi selesai muat di Teluk Bayur. Jadi muatannya itu semen sak, pakai conveyor saat kita muat itu. Nah, kapal saya nggak terlalu besar, GT-nya 1.700 lebih. Lalu setelah selesai loading, nah saya ke kantor Semen Padang, ke Semen Padang, karena di manifest tidak sesuai dengan yang sudah masuk muatannya. Jadi saya komplain, saya ke Semen Padang, setelah itu saya minta surat keterangan gitu, bahwasannya pemuatannya tidak sesuai. Setelah saya sampai di kapal, saya duduk samping kapten, saya berbincang-bincang sama kapten. Saya bicarakan ini gimana. Kemudian gak berapa lama datang KKM. KKM itu kepala kamar mesin. Dia bilang, Cap, air masuk, ada yang bocor dari lunas deket as propeller. Lalu kaptennya panik, loh kok bisa Bas gitu? Ya, saya juga nggak tahu itu airnya udah masuk, cuma nggak terlalu besar. Jadi lubangnya itu lumayan ya, segini ya. Nah, saat bocor itu, air masuk terus. Posisi bocornya itu di as propeller, baling-baling, kemudian pada lunas. Nah, di lubang lunas itu, di situ bocornya. Ketika KKM bilang seperti itu, kapten langsung ke kamar mesin. Saya juga ikut. Di situ saya lihat, waduh, airnya itu sudah di atas tangki. Sudah kan ada as propeller, nah di bawah as itu ada tangki got, airnya juga masuk di situ. Nah, saya main panik, aduh bagaimana nih, sementara mau berangkat gitu. Itu posisinya mau berangkat, sudah clearance, sudah selesai muat, mau berangkat, malah kejadian seperti itu. Nah, sementara bocor itu, nah yang lain ikut bantu ngapain selang, pakai pompa celup. Saya juga ikut bantu luruskan selang itu, sampai airnya tuh, aduh, terus masuk nggak henti airnya. Jadi setelah kejadian itu, setelah mengalami itu, pihak Sabandar tidak mengizinkan berangkat. Akhirnya kami disuruh berlabuh untuk perbaikan dulu, untuk didabling yang bocor itu. Kemudian kita berlabuh sambil doubling di las itu yang bocor. Nah, selama perbaikan itu sekitar 5 jam perbaikannya. Tuh kita punya generator satu, teman-teman. Mesin induk satu. Sebetulnya harus 2 kalau generator itu, supaya ada cadangan atau mesin diesel gitu. Kemudian setelah pengelasan itu, setelah doubling, nah kapten info ke saya, dia bilang, Cip, ini sudah ada SIB, surat izin belayar dari Sabandar gitu. Jadi, ini mau berangkat sekarang, Cap, saya bilang. Iya, mau gimana lagi, harus suruh berangkat ini sudah, katanya. Jadi saya bilang, kalau menurut saya, Cap, ini kan mesin kita cuma satu. Sementara kita dari Teluk Bayur ke Tapak Tuan, Aceh aja, Tapak Tuan itu di Aceh ya, teman-teman. Nah, itu perjalanan 4 hari 4 malam. Nah, saya bilang, ada baiknya Cap, mendingan kita kasih turn off generator, nanti 1 atau 2 jam, baru kita nyalakan lagi, saya bilang. Saya sudah ingatkan seperti itu. Tapi kaptennya bersikeras, dia bilang, oh tidak bisa, karena udah harus berangkat ini, nanti kantor bayar, kalau nggak sesuai kan dengan jadwal keberangkatan. Oh ya sudah, saya bilang, itu keputusan kapten, yang penting saya sudah ingatkan, saya ngomong gitu. Saya di situ sebagai chief officer, itu wakil kapten, teman-teman. Kemudian, kita berangkat juga. Nah, saat kejadian itu, pas dijaga jam saya
Saya jaga jam 4.08, jam 4 subuh sampai jam 8 malam. Nanti begitu juga dari jam 4 sore, maksudnya dari jam 4 subuh sampai jam 8 pagi. Nanti dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi 4, 8. Nah, sudah di doubling begitu, kita pun berangkat. Ada sekitar 2 hari 2 malam. Saat saya jaga jam setengah 5, jam setengah 5 itu kejadiannya ya. Jam setengah 5, tiba-tiba trouble engine. Semua mati. Alat navigasi mati. Pokoknya semua mati. Pokoknya, aduh, bener-bener panik di situ saya sepau jantung. Saya panik, kemudian saya suruh jurumudi untuk panggil kapten, suruh naik ke atas. Kapten naik. Aduh, gimana nih kita nih, gitu kan. Kapten juga panik. Jadi baru saya bilang, Cap, kan udah saya bilang dari awal, mending kita matikan dulu mesin generator, saya bilang. Ya, siapa juga yang tahu kalau begini, katanya. Terus, kapten bingung juga kan, karena nggak ada solusi. Karena kalau sudah mati mesin begitu, ya banyak faktor, banyak hal. Tapi saat itu bahan bakar kita masih banyak, cuma terkendala di mesin aja yang nggak mampu gitu. Nah, saat mati trouble engine itu, perbatasan di Singkil, masih di seputaran Aceh. Jadi 2 hari lagi baru ke Tapatuan perjalanannya. Nah, perbatasan Pulau Singkil, kita trouble engine di situ. Kemudian kapten bilang saya, ini gimana Cip? Apa kita Lego jangkar gitu? Terus saya bilang, Cap nggak lihat di peta, saya bilang. Itu kedalaman 1000 lebih loh. Sementara jangkar di Lego aja paling 3-4 meter. 3-4 segel. 3-4 segel itu berapa meter lah, nggak sampai 1000. Emang mau larat kapal ini, saya bilang. Sementara posisi kapal muatan full, teman-teman. Waktu itu saya bawa muatan 2.900 lebih DWT-nya. Kemudian saya bilang, karena dia suruh Lego jangkar, saya bilang lebih bagus tidak usah dulu gitu. Kita mau laporan nggak bisa, mau laporan ke kantor nggak ada signal saat itu. Kemudian di situ benar-benar ombaknya, aduh luar biasa. Kayak apa ya? Karena itu di laut Samudra Hindia, teman-teman. Jadi ada 2 meter lebih itu, sekitar itu ombaknya. Alunnya kencang, kapal udah miring-miring kanan, aduh benar-benar di situ. Nah, karena nggak bisa lego juga, jadi karena ombak itu dari sebelah kiri, kita semakin lama semakin menepi, semakin ke pinggir gitu. Nggak terlalu, paling berapa mil dari daratan itu, masih sekitar 2 mil dari daratan. Kemudian ada signal, terus saya laporan ke kantor, lalu kantor bilang kalau bisa Cip, ada kapal lain, dikontak, disuruh tarik itu kapal. Saya bilang, Bu, kalau di sini nggak ada satu kapal pun yang lewat. Kalaupun ada, kita akan kontak minta bantuan gitu. Ya, bagaimana lagi? Emang kalian mau berapa jam ngapung di situ, katanya. Bagaimana kita sudah coba kontak lewat SSB ya waktu itu ke stasiun pantai single sideband. Nah, itu nggak ada respon. Terus kalau kita kontaknya di HT, di radio juga nggak bisa. Karena SSB itu emergensi, maksudnya alat emergensi, hanya itu yang nyala. Kemudian karena generator masih mati, itu alat navigasi masih mati semua. Jadi nggak susah komunikasi. Kita ngapung-ngapung itu sampai 6 jam lebih. Sekitar jam setengah 10, jam 9 pagi. Puji Tuhan baru bisa ini. Tapi memang di situ nggak tidur semua, orang-orang panik. Kemudian KKM saya inisiatif, dia ambil aki yang di kren operator di atas palka, dia sambungin ke generator. Nah, sebelum itu Bas 2, masinis 2, infokan ke kapten, dia bilang masih ada kebocoran lagi, tapi nggak terlalu banyak. Cuma mereka masih bisa atasin karena udah disumpel pakai sendal swallow. Dia sumpel yang bolong itu, karena nggak bisa penjelasan, jadi mereka tangani pakai sumpel sendal gitu. Nah, setelah kita lanjut perjalanan, ya akhirnya sampai puji Tuhan lah. Tapi saat ada ombak, kemudian saya dapat kabar ada kebocoran lagi, itu saya baca ayat-ayat ada nyanyi gitu di Al-Quran. Saya sambil itu saya baca gitu kan. Nah, dulu ya teman-teman. Nah, kemudian itu tapi saya yakin ya,
semua itu berkat Tuhan yang menyelamatkan saya gitu. Nah, kemudian satu lagi saya mau ungkapin, waktu saya sudah mengenal Tuhan, juga saya mengalami musibah yang sama begitu. Kapal saya belum sampai tenggelam, tapi mengalami kebocoran juga. Nah, saat itu yang saya dengar, saya berpikir, lalu mengingat saya begini, lalu saya buat apa? Ini aku coba ini gitu kan, dengerin ayat-ayat. Jadi ceritanya teman-teman, saya baru dapat kapal perusahaan sama kapal yang beda, perusahaan kapal yang beda. Nah, saya naik dari sini ke Lampung. Kapal itu mau berangkat dari Lampung ke Jakarta. Jadi saya sampai di Lampung, posisi mau selesai muat, tinggal berapa tahun lagi baru berangkat gitu. Lalu setelah itu posisi kapal udah berangkat, kemudian ada berapa jam ya setelah berangkat dari pelabuhan itu, saya lihat ini KKM masinis satu dia pakai selang itu pompa celup, dia buang air ke kamar mandi. Jadi saya pas mau kamar mandi saya lihat, Bas, ini air apa? Terus dia bilang, ini ada yang bocor, Cip, gitu. Loh kok bisa, saya bilang. Iya, saya juga udah tanggulangi, nggak bisa juga ini. Makanya saya buang ke sini airnya, nanti lama-lama nurun juga. Cuma itu nggak terlalu besar lah bocornya katanya, karena udah saya pakai belting di ini pakai belting. Jadi dia punya hidrolik asni itu, Pak. Jadi itu hal-hal yang saya alami gitu. Nah, selama saya menganut agama sebelah RT 6 itu, saya mengenal Tuhan itu dari awal 2020, akhir 2020. Ya. Nah, saat itu saya lihat di YouTube ada siaran Pak MKC, ya. Saya mendengar di situ dan saya awalnya nggak yakin ya apa yang dia bilang. Setelah saya buka Al-Quran, saya selidiki juga sampai saya download hadis, download gitu. Nah, saya baru bingung juga saat itu teman-teman. Kok seperti ini gitu? Kok benar-benar nggak masuk akal gitu loh. Karena teman-teman saya orangnya suka membaca ya, suka selidiki. Jadi saya coba telusuri lah apa yang dibilang MKC itu. Saya coba cek-cek, saya lihat di Al-Quran, di hadis juga, ternyata benar. Seperti rukun iman itu tidak ada di Al-Quran. Rukun Islam juga tidak ada gitu. Nah, saya benar-benar kaget ya teman-teman saat MKC berkata ada surat jin di, teman-teman bisa baca ya di Quran 72 Al-Jin ayat 19. Quran 72 Al-Jin ayat 19. Itu artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembah melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Nah, jadi saya mikir, masa iya Muhammad ini mengurumuni jin gitu. Terus dia bilang, Pak MKC bilang, tidak ada di ayat bahwa Muhammad itu dekat dengan Allah SWT. Ya, Muhammad itu dekat dengan jin. Ya, seperti MKC bilang. Jadi saya lalu saya sampai catat di sini ya teman-teman, apa yang dibilang MKC itu. Saya sampai catat. Terus ada di Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat 46. Nah, jadi di situ saya udah benar-benar kecewa gitu, maksudnya kok seperti ini gitu kan, ternyata begini, kok bisa gitu. Nah, sampai saya buka tuh satu-satu tuh albumnya MKC, saya lihat satu-satu videonya sampai habis tuh ya. Terus benar-benar teman-teman, di situ saya baru sadar bahwasannya memang apa yang dibilang dia itu benar adanya, karena pembuktian dari omongan dia ternyata ada di di ayat langsung. Misal rukun Islam itu nggak ada di Al-Quran,
memang benar itu nggak ada. Kemudian ada hal juga ya, saya mengira begini, Tuhan Yesus ya benar-benar datang ke muka bumi untuk menyelamatkan umat manusia ya sebagai sang juru selamat. Tapi di Al-Qur'an ayat Isa saya baca, kenapa kok Isa ini sama hal dibilang seperti Tuhan di Kristen, dia akan bangkit di akhir zaman. Kok sama ya gitu kan? Saya di situ benar-benar bingung gitu. Kok di Alkitab bilang sama. Jadi yang mana yang bangkit di akhir zaman gitu kan? Nah, setelah saya tahu, ternyata Al-Qur'an itu muncul setelah adanya Alkitab. Ya, 2022 tahun baru muncul, baru ada Al-Qur'an. Jadi saya berpikir, loh, berarti ini Isa ini diserupakan dong. Gitu. Apa disama-samakan ya sama Tuhan Kristen gitu. Terus ya Pak. Lanjut, ketawa aja lucu. Lanjut. Iya. Nah, jadi saya berpikir gitu, terus saya kan baca di ayat Isa di Al-Qur'an. Di situ dia punya ibu Maryam. Itu terus dia juga lahir pohon korma. Beda dengan Tuhan Yesus, lahir di kandang domba di Bethlehem. Nah, saya mengira gini, berarti kalau memang Alkitab di luar ada, di luar turun, berarti Al-Qur'an selama ini serupakan dong gitu. Sadar ya? Di situ sadar ya? Iya Pak, sadar. Jadi saya di situ nggak mungkin Al-Qur'an itu apa ya? Kalau memang gini ya, kalau memang dia menceritakan hal lain gitu, nggak usah tentang Isa, tentang ini gitu kan, tentang nabi-nabi yang ada 25 nabi di itu yang tertulis. Nah, nabi-nabi itu saya juga berpikir Pak gini, kok nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Isa, Muhammad sampai 25 nabi. Kenapa ini nabi-nabinya sama di ini ya kitab gitu kan? Tapi ceritanya beda. Terus saya bingung. Sampai Pak, karena saking penasarannya ya Bapak Ibu kalian, saya download Alkitab. Saya download, kemudian saya coba beranikan diri. Saya mau bukti nih, benar nggak yang dibilang MKC gitu. Setelah saya download Alkitab, saya baca dari Perjanjian Baru. Saya baca dari awal kan. Awal mulanya bumi diciptakan ya selama 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ terinci banget, maksudnya ringkas banget, detail gitu. Apa yang ada di Alkitab tuh saya bingung kok. Ini di Al-Qur'an dari saya baca Al-Qur'an Al-Fatihah, Alif Lam Mim, terus yang sampai juz 30 juz amma. Kok nggak ada ceritanya seperti ini gitu? Kok nggak ada apa ya bilang di Al-Qur'an tuh jujur ya teman-teman, nggak ada berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit bumi beserta isinya, lalu dia mengilhami kepada junjungan nabinya. Nggak ada seperti itu. Makanya saya setelah saya download itu di situ saya benar-benar apa ya, luar biasa. Oh iya, jadi kan saya pikir Pak, ini yang di luar ada Alkitab, terus ceritanya detail, sehingga nih banyak orang yang tahu kalau seperti ini sejarahnya. Lalu ada setelah saya baca gitu Perjanjian Baru kan, terus saya lihat tuh dari awal mulanya adanya Adam sampai nabi lagi, awal mulanya Adam sampai adanya Tuhan Yesus, itu detail banget keturunannya ya, silsilah sejarahnya. Ini misalnya ya, Abraham melahirkan anak ini, keturunannya ini, Ishak, Yakub ini gitu. Itu benar-benar Pak, saya justru di situ ternyata ini. Penasaran. Iya, tapi kok di Al-Qur'an kok saya nggak ada ini ya bilang keturunan ini, nabi ini gitu. Cuma yang saya lihat di Google itu Pak, saya lihat di Google ada diagram kan, Adam ini. Nah, kalau Isa kan banyak ya, itu dia tabel-tabelnya gitu kan, istilahnya nabi-nabinya gitu yang saya lihat di Google. Nah, 25 nabi itu keturunannya gitu. Muncul diagram itu. Nah, di situ kan ada Ismail. Terus panjang langsung Muhammad. Nah, saya bingung. Berarti ini keturunan Ismail gitu kan. Tapi di sampingnya, di sebelahnya tuh banyak misalnya Yakub
melahirkan ini anak ini gitu kan. Nah, Iya. terus saya berpikir lagi Pak gini, apa itu dari awal mulanya dari Ismail ya, tapi Ismail dari mana dia punya keturunan ya gitu kan. Saya sampai cari tuh Pak, sampai cari Ismail dia punya keturunan, nggak ada di Al-Quran. Jadi saya searching lah di Google kan, tapi nggak saya temuin lah saat itu. Nah, kemudian saya di situ baru menyadari ya teman-teman, bahwa apa ya, Tuhan itu, iya, bahwa gini Pak, ada hal sebetulnya yang diserupakan gitu antara Allah Yahweh. Jadi Allah sama Allah itu Pak. Nah itu Berbeda. yang bingung di situ kan. Tapi setelah saya lihat sejarah itu benar-benar apa ya? Ternyata ini Pak yang saya pikirin. Ternyata Allah Yahweh yang menciptakan seluruh langit dan isi bumi, yang penguasa kolong langit ini, penguasa dunia ini, penguasa segala hal ya. Dulu tuh sejarahnya waktu adanya Adam, ya itu ada malaikat yang ingin seperti dirinya, membanggakan dirinya, merasa dia hebat sehingga Allah mencatatkan dia ke bumi. Nah mungkin itu Pak. Nah, terus Jadi Fitri, saya mau tanya Fitri, terus Fitri setelah membaca Alkitab tahu itu, terus tentu meyakini Fitri lebih ini, Fitri nonton apa lagi? Channel-channel Kristen atau bagaimana? Silakan. ya waktu itu tidak apa nih, apologet itu banyak ya Pak. Bukan cuma MKC ya, tapi MKC adalah salah satu yang buat saya sadar gitu. Sampai saya benar saya selidiki lah, saya baca-baca gitu kan. Salam Nah, sadar ya. salam sadar semuanya. Jadi selain itu saya kan sering lihat video apologet ini. Ya. Kemudian termasuk Pak Yusuf Mandebulu. Nah, di situ dulu ya awal 2021. Tahun berapa itu? 2000 berapa itu? 2020, cuma saya lupa Pak, akhir 2020. Sudah ketemu Pak Bom nggak? Sudah tahu Pak Bom nggak? Udah waktu itu Bapak masuk di channelnya Pak Yusuf Mandebulu. Oh iya. Waktu ada diskusi kan Bapak masuk, saya dengar tuh. Itu lupa saya bulan berapa, tapi saya ingat akhir bulan 2020. Nah, saya sering lihat juga channel apologet Mbak Uti, terus yang lalu-lalu itu Pak Erben channel. Nah, terus Ibu Sophie belum ada lalu kan. Nah, jadi dari situ saya benar-benar semakin tahu, semakin kuat iman saya. Nah, apalagi kalau ada kadrun-kadrun yang masuk kan, nah itu semakin menggebu-gebu gitu kan saya semakin. Kuasa Tuhan benar-benar, Tuhan itu lebih dari segalanya gitu. Gak ada yang bisa nandingi Tuhan Yesus. Gak ada. Jadi saya semakin kuat lah di situ kan, semakin kuat iman saya. Semakin saya yakin bahwa yang menyelamatkan saya Tuhan Yesus sesungguhnya. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya berpikir gini Pak, ini saya sudah yakin, tapi saya belum dibaptis. Tuhan, saya berdoa gitu kan Pak, Tuhan tunjukkan jalan Tuhan, aku pengen dibaptis. Saya bilang, ini gimana jalan Tuhan kalau aku nggak dibaptis, nanti aku masuk neraka dong. Terus kan kalau Tuhan mau menyelamatkan harus menjadi pengikutnya harus dibaptis dulu. Nah di situ saya cari-cari Pak, saya cari gereja, tapi saya belum dapatkan. Ada 3 gereja gitu. Saya tanya gereja saya belum ada jadwal. Kemudian saya tanya lah gitu, belum ada jadwal. Nah di situ saya sering tuh, saat itu saya sering lihat channel Pak Bom, tapi saya bulan berapa itu deh? Bulan berapa? Waktu mulai senang nonton channelnya Pak Bom. Bulan berapa ya? Lupa saya Pak. Tahun lalu. Nah, nanti kan dibaptis bulan Desember. Tahun 2021 bulan 7 atau bulan 8 gitu. Seperti itu Pak, bulan 7 atau bulan 8 ya. Gitu. Bulan 8. Awalnya bulan 8. Kita mulai. Iya, bulan 8. Nah, ya, jadi kan bulan 8. Terus saya lihat tuh, saya tiap hari Pak masuk lihat Bapak siaran. Kemudian saya dalam hati saya berkata gini, Tuhan, ini apa gimana ya, aku udah di Jakarta, tapi saya belum dibaptis. Apa saya tanya Pak Bom aja ya gitu kan.
barangkali dia bisa bantu saya. Aku udah mati saya gitu kan. Kalau nggak gitu saya nggak, kalau lama dibaptis nih pasti saya ini gitu apa, nggak ada Roh Kudus yang dalam diri saya nggak mau gitu kan. Pokoknya saya harus dibaptis. Jadi Tuhan selalu menyertai saya kalau sudah saya jadi pengikutnya. Pokoknya saya pengen lah gitu Pak, pengen sekali lah tuh dibaptis. Nah sewaktu-waktu saya ngechat ya, berani ngechat Pak Bom Bom, lalu saya bilang, Pak ini saya baru mengenal Tuhan Yesus, saya belum dibaptis, saya pengen sekali dibaptis, tapi belum ada jadwal di gereja yang saya ini bisa ini baptis Pak, gimana kira-kira, ada nggak tahu Pak gereja mana di Jakarta yang bisa baptis gitu kan Pak ya. Terus Pak Bom Bom bilang, oh iya kamu mau baptis, boleh puji Tuhan, Bapak bilang kan, nanti saya coba tanya teman-teman barangkali ada. Kemudian Bapak suruh hubungi Pak Lobo. Ya. Nah, saya langsung hubungi. Lalu Pak Lobo bilang, oh ada nih jadwal tanggal 18 bulan 12. Nah, terus itu waktu itu bulan 10 atau bulan 11 ya Pak? Yang dibaptis, baptis bulan 12. Waktu hubungi Ya, saya bulan 11. waktu saya nunggu-nunggu itu Pak, Oh, bulan 11, bulan 11. Bulan 11. Terus saya berpikir gini, saya bilang ke Bapak ya, Pak berangkat Pak, lagi ngurus sertifikat. Saya pengen cepat dibaptis. Kalau saya udah di kapal, saya nggak bisa, belum dibaptis lama-lama lagi nunggunya Pak gitu kan. Terus Bapak bilang karena ada jadwal, Pak Lu bilang ada jadwal, saya nunggu jadwal itu. Ini Pak, sebelumnya itu adik saya yang nomor 3 dia sakit. Adik saya ini sakitnya beda Pak kan, dia sering kesurupan. Jadi dia kesurupan sudah dari bulan 9 bulan 9 Pak. Dari bulan 9 dia sakit, nggak tahu tiba-tiba sakit kayak gitu Pak. Tiba-tiba kesurupan aja gitu, nggak tahu kenapa, apa sebabnya nggak tahu. Nah jadi karena adik saya ini sakit, setiap hari dia kesurupan. Dalam satu hari ada 4 sampai 5 kali kesurupan, kemasukan jin gitu. Saya dibilang orang tua, pulang Kak, lihat adik kau. Nanti kalau kau udah kerja apa nggak bisa pulang lagi. Saya berpikir, oh ya udahlah, saya pulang. Saya pulang Pak, sampai di rumah, gitu kan, saya sampai di rumah. Lalu orang tua saya menyambut dengan senang lah gitu kan, karena sudah 2 tahun saya nggak pulang. Sudah 2 tahun saya nggak pulang kampung, mereka senang. Kemudian setelah saya di rumah 8 hari. Setelah 1 hari, mereka bersikap biasa saja. Mereka bersikapnya ya masih mau bicara dengan saya. Itu yang kedua 2 hari. Mungkin mereka nggak lihat saya sholat seperti biasa. Orang tua saya nggak lihat. Ya saya pakai jilbab. Jadi hari yang kedua itu pas saya ulang tahun Pak. Pas saya ulang tahun, tanggal 12 saya ulang tahun, itu masih mereka bersikap baik. Saya dirayain sama adik yang kecil-kecilan lah. Kemudian hari ketiga, mama saya panggil saya. Terus mama saya bertanya begini, Kak, mama mau tanya. Ya, mama. Ada hal yang mau sampaikan karena belakangan ini, mama lihat kamu berbeda, katanya. Terus beda gimana, Mak? Di situ saat mama saya bertanya, ada bapak saya, ada adik saya, semua ngumpul di situ. Tiba-tiba saya di kamar dipanggilin aja. Oke, saya berhadapan dengan mereka, saya ditanya, lalu sebenarnya apa yang kau tutupin, gitu, yang kau sembunyikan dari orang tua? Apa Mak, nggak ada kok aku sembunyiin apapun gitu. Terus mama saya bilang, kau jujur aja, mama tahu kau bohong apa enggak. Nah bapak saya langsung nyambung nih, kau nggak usah berbohong gitu-gitu kan. Nah mama saya bilang, udah kau diam aja, bilangin bapak saya, aku dulu ngomong, jangan kau ngomong, bilangin bapak saya. Terus ngomong mama saya,
Baru, Mama perhatikan, selama kau di rumah, kau kemana pergi nggak pernah kau pakai jilbab. Terus nggak pernah kau sholat, Mama tengok, kata Mama saya. Terus saya bilang, iya Mak, kakak ini kepalaku sering rontok, rambutnya ketombe. Jadi kalau pakai jilbab tuh banyak yang rontok. Jadi ya untuk Mama saya kalau melihat video kesaksian ini, saya minta maaf. Saya udah berkata berbohong sama Mama. Karena pada saat itu saya nggak bisa. Saya merasa saya nggak bisa untuk berkata yang sebenarnya dulu, sehingga saya berbohong. Saya bilang saya nggak bisa sholat karena saya haid, halangan nggak bisa sholat. Dan rambut saya rontok begitu. Lalu Mama saya bilang, gak usah kau banyak alasan. Coba kau ke kamar mandi, aku mau lihat, katanya. Bener nggak kau orang? Ngapain dia lihat-lihat, aku bilang. Kalau gitu nggak percayalah sama aku bilang. Ngapain aku bohong? Nah, padahal saya berbohong. Lalu Mama saya berkata, udah jujur aja kau. Gak usah kau bohongin orang tua. Kau tahu kalau dosa orang bohongin orang tua bagaimana hukumnya? Kualat kau seumur hidup, katanya gitu. Orang tua tanya yang benar, tanya yang jujur, kau jawab jujur. Seperti itu. Mama saya waktu itu bilang. Lalu saya ngomong, buat apa saya bohong? Aku udah mengatakan yang sebenarnya. Terus bapak saya langsung nyambut, langsung komen. Dia bilang, Kak, ayah udah tahu yang sebenarnya. Nggak usah kau bilang, nggak usah kau ngomongin. Tapi tanpa kau bilang, juga ayah udah tahu. Apa ya, aku bilang. Sebetulnya kau sekarang agamanya apa? Kata bapak saya. Kenapa ya? Nah, di situ saya berpikir gini. Aduh. Di situ hati saya benar-benar ya kacau, benar-benar ini. Saya bingung. Tuhan, apakah aku harus berkata jujur apa enggak? Ini kalau dalam ajaran Kristus, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Di luar dari itu ajaran iblis. Kalau misalnya aku berbohong, malu sama adik-adik aku. Kelihatan sekali aku berbohong, kayak gitu kan? Saya berpikir gitu. Nah, saya ngomong dalam hati ke Tuhan, Tuhan, ini saatnya aku ngomong, aku harus bicara gitu. Kemudian saya bilang, terpaksa saya ngomong, saya bilang, sebenarnya sudah lama saya mengenal Tuhan Yesus, karena dialah penguasa di muka bumi ini, karena dia yang sudah menyelamatkan saya. Ya, jadi saya coba utarakan apa yang saya ketahui tentang Tuhan Yesus. Saya coba ngomong ke bapak saya, ke mama saya. Saya bilang, ayah, saya ini bukan mau berdusta, saya bukan mau mengkhianati agama saya sebelumnya. Saya tidak mau seperti itu. Bilang, saya juga nggak mau jadi anak durhaka, saya nggak mau. Tapi berapa bulan ini saya mencari kebenaran. Saya coba baca-baca, saya coba banding-bandingkan. Saya bilang ke bapak saya selidiki benar-benar, bukannya saya kucur-kucur langsung masuk itu, enggak. Saya bilang, mungkin Tuhan sudah menjamah saya. Aku udah tahu kebenarannya, aku bilang. Jadi nggak salah kan? Kalau aku bertobat, kalau aku mengikut ajaran Kristus, aku bilang. Terus bapak saya langsung marah di situ. Jadi ceritanya teman-teman, saya mau dibunuh saat itu ya. Nah, bapak saya langsung marah di situ. Terus dia bilang, kau benar-benar menghujat memang ya. Kau percaya sama Tuhan itu. Tuhan itu, kau nggak tahu sejarahnya bagaimana. Nah, saya nggak lawan di situ. Dia bilang, kalau dia nggak bersalah, nggak mungkin dia disalib. Kalau nggak ini. Benar-benar teman-teman. Luar biasa. Jadi saya bilang, ya, kalau ayah yang nggak tahu sejarah, nggak tahu tentang hal yang sebenarnya, ayah jangan ngomong kayak gitu. Bilang, kalau orang ya berkata yang sembarangan, berarti sama aja dia
Takia, aku bilang. Terus bapak saya bilang, Takia gimana? Kau udah makin kurang aja sekarang. Kau udah disekolahin, udah di ngajiin, udah khatam berapa kali Quran. Terus bukan soal itu ya. Aku juga selama ini kalau ngaji itu selama ini aku ngaji aja, bahasa Arab aja aku baca. Tapi aku nggak tahu artinya. Aku bilang, ya Iya, karena iya, kau iya, 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 iya. karena kau nggak Lanjut, baca di lanjut. situ, kata bapak saya. Karena kau nggak baca artinya di situ, kata bapak saya. Coba kalau kau baca pasti kau tahu. Jangan kau tahu artinya tapi kau nggak bisa maknain itu, katanya gitu. Nah, terus saya bilang, ayah udah cukup, nggak usah terlalu banyak ini ya, nggak boleh ya dalam ajaran Kristen, nggak boleh terlalu menghujat Tuhan, karena dosa yang dialami umat manusia itu kecuali dosa menghujat Roh Kudus nggak bisa diampuni. Begitu saya ngomong, saya bilang gitu ke bapak saya. Terus bapak saya langsung marah sekali, sampai mama saya juga apa ya, di situ merepet atau di situ ngomel. Dia bilang, Kak, kenapa kau seperti ini? Nanti kalau kalau mama mati, siapa yang ngasinin, siapa yang baca yasin, siapa yang doain, siapa yang kuburin? Kalau mau mati di sana di surga, kau nggak ada yang bisa nyelamatin kau, nggak ada yang bisa membantu kau, nggak ada yang bisa nolong kau. Mama bisa sama adik-adik semua, tapi kau kalau nggak ada bagaimana, kata mama saya. Terus saya bilang, mama saya di situ nangis ya. Saya juga apa ya? Karena itu saya betulnya teman-teman saya tuh nggak bisa kalau lihat mama saya nangis gitu. Terus mama saya nangis itu, dia muntah-muntah di situ. Jadi saya rasa saya nggak apa ya, kalau saya ngomong tentang Alkitab apa semua, kalau saya makin bilang tentang kebenaran Tuhan, mereka makin ini, saya takut gitu. Bentar mama saya ngomel-ngomel ini begitu. Terus saya bilang, udah lama, nggak usah lah nangis gitu. Kakak ini udah berjalan yang benar, nggak ada yang bisa menyelamatkan aku. Aku ini kan umurnya udah lebih dari 17 tahun. Kalau orang yang belum sampai 17 tahun, itu dosanya ditanggung orang tua. Kalau aku kan udah tahu, apa, dosa apapun yang kualami, aku sendiri yang tanggung, saya bilang waktu itu. Gak ada yang bisa menyelamatkan aku, Ma, aku bilang. Gak ada yang bisa nolong aku di akhirat, gak ada yang bisa bantu, kecuali Tuhan Yesus sendiri, aku bilang. Terus, kata mama saya, iya memang kalau kecil dosa orang tua yang tanggung, tapi sekarang makin kurang ajar kau karena udah besar. Jadi kau nggak tahu kalau kalau yang kau anut ajaran sesat, ajaran ini yang begitulah, kafir apa semua gitu. Nah, saat itu dia menikah, sama saya nangis. Jadi saya pikir, waduh, ini percuma Tuhan kalau aku bilang berkata yang sebenarnya ke orang tua, sama aja. Kita bertentangan. Udah, saya masuklah ke kamar. Saya masuk ke kamar, mereka makin menjadi. Mereka makin bertengkar, aduh. Mereka berdua, mama sama bapak saya makin ribut di situ berdua. Di situ hati saya benar-benar dikamari, Tuhan, kenapa begini? Saya ngomong, saya ngadu ke Tuhan, kenapa Tuhan? Saat ini pergumulan sebegini yang harus aku hadapi, harus aku jalani, saya bilang begitu. Nah, karena orang tua saya itu bertengkar, sampai bapak saya bilang, saya masih ingat bilangnya, aku nggak mau tahu ya, pokoknya kau suruh anak kau itu bertobat. Aku nggak mau tahu, kata kalau dia nggak bertobat, nggak usah lagi dia kemana-mana. Nggak usah lagi ke Jakarta, apa semua cari kerja di sini aja, di rumah aja, kata bapak saya. Saya langsung di situ, aduh, kok seperti itu ngomongnya? Ini bagaimana Tuhan? Kok saya nggak bisa keluar apa? Bagaimana gitu? Saya bertanya-tanya di situ. Terus bapak saya bilang, kalau sampai dia ini nanti nggak ku kasih makan dia itu. Kalau perlu ku gerak lehernya. Aku jangan main-main sama aku ya, gitu. Itu ada parang ada di bawah tempat tidur. Bapak orang tua saya. Terus dia bilang mau gerak gitu, saya langsung takut. Saya, aduh Tuhan ini kok seperti ini gitu kan. Nah, udah mereka ribut, bertengkar di situ. Saya sambil saya dengar aja mereka ribut, bertengkar. Nah, pas jam gak lama itu, mama saya sama adik saya
yang nomor 2 pergi tengah malam, jam 11 malam mereka pergi, nggak tahu kemana. Pulang-pulang saya disuruh minum, dikasih minum air. Terus Tapi waktu itu mau telepon Pak Bomong dulu ya? Ya, iya bentar. lapor. Iya, jadi udah pulang kemana? Saya nggak tahu karena saya nggak dengar mereka kemana gitu kok tiba-tiba ini gitu kan. Nah, saat mama saya ini, saya telepon bapak setelah saya minum air. Saya disuruh minum air 1 gelas sama mama saya. Dia bilang, minum ini. Apa ini, Ma? Bilang, udah minum aja cerita kau. Baca itu Al-Fatihah, baca dulu Qul huwallahu, Al-Fatihah 3 kali, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil nas gitu. Terus saya gini, ini jangan-jangan ini ada apa-apanya nih, jangan didoain apa gitu kan. Nah, mau nggak mau saya minum, tapi saya berdoa, ya Tuhan, saya bilang, jika ada di dalam air ini hal-hal, berdoanya saya nggak yang seperti yang disuruh mama saya berdoa, kalaupun ada hal apa yang di minuman ini didoain atau apa Tuhan, aku berdoa sekiranya Engkau berkati air ini, tutup bungkus dalam darahmu, hal-hal yang buruk yang terjadi akan diriku. Nah, saya berdoa begitu. Lalu sebut dalam nama Yesus. Waktu itu sebut dalam nama Yesus. Iya Pak, ya. Setelah dalam nama Yesus, setelah saya minum, ada berapa menit? Sebelum saya minum, setelah saya minum, setelah saya kan telepon Bapak ya. Saya bilang, saya telepon Bapak, saya cerita, Pak, ke Pak Bom kan, Pak, gimana ini Pak? Saya ada pergumulan dengan orang tua ini malam ini, saya bilang. Tapi saya udah minum air apa kata Pak Bom? Gak tahu air yang dikasih ini mama saya. Terus gimana? Tapi saya udah berdoa, saya nggak berdoa Al-Fatihah apa itu kuang, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus gitu. Oh ya, bagus-bagus kata Bom Bom. Jadi gimana? Saya bingung Pak, saya nggak dikasih kemana-mana lagi, saya nggak dibolehin keluar, nggak dibolehin berangkat ke Jakarta lagi. Pokoknya saya nggak bisa kemana-mana. Terus Pak Bom Bom bilang, udah kamu kabur aja. Kabur kemana Pak? Nggak bisa, saya bilang kan. Terus gimana ya kata Pak Bom Bom? Coba saya tanya teman dulu, pada teman Pak Bom Bom yang waktu itu Pak tinggal di Lampung. Kabur di mana? Pak Bom bilang apa? Gak salah. Yang Bapak bilang telepon teman yang tinggal di Lampung. Iya, saya bilang telepon teman aja, jangan kabur. Kalau bilang Pak Bom bilang kabur salah. Iya, kabur. Kabur nggak bisa. Bilang telepon. Iya, nggak boleh kabur, sayang orang tua. Tapi kalau mau telepon teman, silakan telepon. Awas dong, nanti ada yang framing ini. Ya, jadi kan nggak bisa Pak, nggak bisa keluar manapun, ini bingung saya bilang. Terus Pak Bom Bom, udah saya telepon teman dulu ya, saya tanya, barangkali dia di Medan gitu. Terus saya ditelepon sama teman Pak Bom Bom, dia tanya, saya ceritakan, lalu dia tinggal di Lampung, bukan di Medan. Kalau dia di Medan mungkin bisa dia bantu. Terus setelah itu dia bilang, teman Pak Bom Bom ini siapa namanya? Lupa saya. Pak siapa? Kau usah sebut. Kau usah sebut namanya. Ya, jadi dia bilang, udah kamu ikutin aja apa yang dibilang orang tua. Kalau dikasih apapun, pokoknya jangan berdoa. Itu yang seperti mereka suruh. Doa aja dalam nama Tuhan Yesus katanya. Oh iya Pak. Jadi harus kalau mau ini harus begitu kalau mau pergi dari rumah ya. Terus dia bilang, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Saya ingat tuh. Iya ya Pak ya. Baru saya setelah saya minum air itu ada 15 menit, kepala saya pusing, benar-benar. Aduh, benar-benar. Pokoknya saat itu ya sakit banget kepala saya. Mungkin saya pusing biasa gitu. Saya minum obat tapi nggak bisa, nggak mempan. Nah jadi saya bingung Pak, ini kalau saya kok tiba-tiba pusing. Saya bilang ke Pak Bom Bom kan, aduh kenapa ya itu kata Pak Bom Bom. Kok bisa? Nggak tahu saya, mungkin udah didoain sama orang itu. Air ini doain gitu. Terus saya bawa tidur. Pas besok paginya, tiba-tiba datang Ustadz ke rumah. Pagi-pagi dia datang, jam 6:30.
jam 7 itu dia datang. Pertama dia datang, dia obatin adik saya yang kesurupan ini. Terus udah selesai saya dipanggil, baru disuruh pakein pakai jilbab kok dulu gitu. Saya pakai jilbab lah ngadep Pak Ustadz itu. Lalu saya ditanyakin ada tiga hal itu yang dia tanya. Dia bilang gini, kenapa kamu bisa pindah agama, katanya. Nah, saya heran, ini Ustadznya dari mana tahu, padahal kan aku dengar pas dia datang nggak ada cerita. Oh, berarti tadi malam ini mamaku ke tempat Pak Ustadz ini. Saya ngira gitu. Terus dia tanya gitu, kenapa kamu pindah agama? Saya bilang, saya pindah Pak, karena saya ingin diselamatkan. Sekarang saya sudah tahu kebenaran, karena sang juru selamat itu ada di Tuhan Kristen, gue bilang. Iya, iya. Terus baru dia jawab, kenapa kau bisa bilang begitu? Baru saya jawab, Bapak, tahu nggak? Saya bertanya kan, saya bilang gini, ada nggak Pak, kalau di Kristen, Tuhan yang menyelamatkan manusia itu Tuhan Yesus. Kalau di Al-Quran, ada nggak Pak Muhammad yang menyelamatkan manusia? Dia bilang, ada lah, coba kamu baca aja. Ada itu, cuma saya lupa ayatnya, katanya. Oh iya, oke, saya nggak tanya, dalam hati saya, oh ini Ustaz tahu. Lalu, iya Pak, lalu pertanyaan kedua, kamu sering sholat nggak? Katanya. Kamu tinggal sholat, apa jarang ini, baca Al-Quran, apa semua? Memang Ustaznya udah tua gitu kan, tapi pertanyaannya aneh lah. Terus saya bilang, saya selama Muslim, saya rajin sholat memang Pak. Tapi kadang sering tinggal juga. Terus saya baca Al-Quran juga, saya nggak tahu artinya. Setiap malam Jumat, saya baca Yasin. Nah, saya nggak tahu artinya. Terus saya juga bingung Pak, sampai sekarang bilang, kalau saya ziarah ke kuburan orang-orang, saya baca tuh Yasin sama adik saya, kuburan. Tapi saya bingung kenapa orang mati dibacain Yasin, dan karena saya nggak tahu artinya itu Pak. Sekarang saya tanya sama Bapak, arti dari baca Yasin itu kalau orang ziarah ke kuburan apa Pak? Saya bilang. Terus katanya, itu supaya kita membacakan mereka Yasin, supaya mereka di akhirat di sana dilindungi, supaya amal-amal pahalanya itu ke kita, supaya mereka ingat di alam barja sana, mereka yang udah mati itu, maksudnya ingat, oh ini cucu atau anak aku yang udah bacain doa, oh dia ingat sama aku, nah dia bilang gitu. Dia cerita lah. Yang ketiga, saya bilang, Pak, saya tanya, dia kan udah tanya tuh, saya tanya, Pak, saya kan setiap ini, padahal di samping saya, orang tua saya, liatin saya aja nggak ada ngomong sepatah kata pun. Terus saya tanya, Pak, saya tiap hari kan saya sholat Pak, kecuali lagi halangan. Tapi di dalam sholat saya, selalu saya baca Al-Fatihah Pak. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat, 4 kali saya baca Al-Fatihah. Tapi saya nggak tahu artinya. Ada juga saya baca ayatnya itu, siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami jalan yang benar dan lurus. Betulnya gitu Pak, saya ngomong. Tanya orang tua saya nih, lihat mungkin ya. Saya bilang, itu artinya seperti itu Pak. Kok seperti itu gitu kan, karena saya tanya begitu. Berarti tunjukkanlah jalan yang lurus. Nggak tahu dong mana jalan lurus Pak. Padahal kan setiap sholat bacanya itu. Gitu. Terus kata dia, memang itu harus dibacakan. Setiap awal mula kita berdoa, itu bacakan. Pokoknya apapun itu bacakan Al-Fatihah. Nah, kamu nggak baca dari awal Al-Fatihah itu sampai akhir. Yang kamu baca artinya itu aja. Kalau kamu baca yang akhir, nah dia bilang gitu, pasti tahu maknanya. Nah, dia, saya mati saya berkata, oh ini Ustadz ngeles-ngeles aja nih kalau ditanya. Bilang aja kok nggak tahu dong. Dalam hati saya begitu. Terus kan, sudah itu dia tanya begitu. Saya juga malas lagi bertanya kan jadinya. Dia suruh adik saya ambil air 1 galon, aqua. Bukan Pak, aqua. Ambil dulu air aqua. Dia ambil sama adik saya. Dia baca-bacain itu. Terus, ini kamu minum katanya.
Aduh, saya suruh minum lagi, nanti sakit lagi kepala saya nih, dalam hati saya kan. Udah minum aja. Di situ saya nolak, Pak. Saya nggak mau minum. Kemudian mama saya langsung suruh-suruh, udah kau minum aja, nggak usah ngeyel, udah minum aja, nggak usah bantah ini orang, kayak gitu-gitu. Terus mau nggak mau, saya berdoa, benar-benar Pak. Saya berdoa ke Tuhan begini, ya Tuhan, saya nggak mau kepala saya sakit lagi karena minum air ini. Saya yakin ini Ustadz udah doain saya gitu. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau menghapus semua hal-hal yang buruk dari dalam air ini. Karena aku percaya Tuhan, Engkau tutup bungkus dalam darahmu. Nah, saya berdoa gitu pokoknya, dalam nama Tuhan Yesus kan. Kemudian saya minum air itu. Nah, setelah minum, saya nggak sakit tuh, nggak sakit kepala saya. Lalu udah saya minum, bapak saya bilang, Puster itu gini, lain kali jangan kau banyak bertanya. Puster itu diam aja kan. Apa yang diperintahkan orang tua itu yang dijalani. Gak usah kau banyak-banyak ini. Kalau kau dari dulu ini sudah Muslim, kau nggak bisa lagi pindah agama, kata bapak saya. Oh, nyambung ustadznya, dia bilang gini, iya, kau tahu kan dosanya orang dari Muslim pindah ke Kristen bagaimana, kata dia. Nggak diterima di padang mahsyar, nggak akan diampuni dosa-dosa kau, katanya. Saya diem aja, nggak mungkin lah gitu kan, saya mengira yang nggak mungkin. Emang kau yang tentukan saya. Lalu udah saya minum air, saya ustadz itu suruh adik saya ambil air lagi, pakai aqua yang berapa mili itu Pak, yang lebih besar itu. Terus dikasihnya ke Ustadz, saya didoain lagi air itu sama Ustadz. Terus udah didoain, disuruh saya mandi. Dia bilang, pokoknya kamu harus bertobat ya. Sekarang kau baca dulu ayat kursi. Saya baca di situ. Saya baca ayat kursi, terus dia suruh mandi. Mama saya bilang, udah ganti dulu baju kau, masuk kamar. Nanti baru sama adik kau ini mandi taubat. Tuh. Terus saya masuk kamar. Di kamar itu Pak, pokoknya saya berkeras hati, nggak tahu kenapa ya, mungkin nggak tahu lah, pokoknya saya nggak mau nih, saya nggak mau dimandiin, saya nggak mau, pokoknya saya harus keluar juga dari rumah ini sekarang, mau nggak mau, saya bilang. Terus kalau saya dimandiin, tapi saya nggak ingat apa seperti yang bilang Pak Bombong, udah ikutin aja gitu. Nah, saya berkeras di situ, pokoknya saya harus pergi, saya ambil pakaian saya tadi, saya packing, masukin ke tas semua, terus saya ganti baju, udah siap-siap nih, udah siap-siap mau berangkat semua. Nah, itu pada saat itu tiket udah saya booking untuk berangkat besok padahal, tapi saya bilang ke ini orang tua hari ini. Nah, jadi saya bawa tas kan keluar kamar, baru, oh mau kemana kau, kata mama saya, kau disuruh mandi, bukannya mandi malah kau mau pergi. Aku bilang, Mak, kakak minta maaf, bukannya aku mau pergi, kalau aku mandi nggak terkejar lagi waktuku ini, tiket aku jam 3 ini. Kalau memang harus mandi nggak apa-apa, aku bawa aja tuh airnya, nanti sampai sana kakak mandi, bilang. Baru dia bilang, nggak bisa, pokoknya kau harus mandi sekarang, ganti baju kau, gak usah kau pergi kemana. Nah, terus nggak bisa Ma, aku harus pergi, aku bilang. Aku bawa itu airnya, aku mandi di sana. Ustadz tuh masih ada di situ, Ustadz itu. Terus mama saya jadi nangis, dia bilang, di tangan saya kan, jangan kau pergi, nggak usah kau ini, harus nurut sama orang tua, kau ini, jangan kau durhaka, begitu, seperti itulah. Mama saya nangis-nangis. Lalu bapak saya langsung berdiri, baru dia bilang, kau udah makin kurang ajar ya, katanya. Dari kecil kau diajarin, disekolahin, bukannya makin bagus, malah makin parah kau. Udah disuruh kan tadi kau mandi, ngapain kau bawa tas, mau pergi kemana kau, kata bapak saya. Aku bilang, aku mau ke bandara, tiketku jam 3 ini, aku bilang. Kalau aku nggak pergi, nggak usah tiketku. Terus mama saya, udah nggak usah kau pergi, nanti diganti tuh tiket kau, pokoknya jangan kau pergi. Oh, bapak saya, dia ambil tas ransel saya tadi, dia ambil, diumpetin ke kamarnya, dimasukin tas saya ke kamarnya dia dikunci. Oh, tiba-tiba dia lari ke depan, dikunci pintu depan. Baru dia lari ke belakang, dikunci pintu dapur. Aduh, bingung saya. Ayah maksudnya apa, aku bilang. Ngapain ayah kunci-kunci semua tas aku diumpetin? Terus dia bilang, iya biar supaya kau jangan ngelunjak. Kau udah disuruh mandi, bukannya mandi, malah kamu pergi. Nggak usah kau pergi, udah dibilang nggak usah kau pergi. Itu ada parang tuh nanti ku gerak leher kau ya, dan macam-macam kau. Ya bukan apa, aku mau pergi.
kalau aku nih harus kerja, aku dapat interview pada saat itu. Jadi aku harus ke Jakarta. Kalau aku nggak kerja kayak mana, aku bilang. Nah, terus dia makin ngamuk. Dia bilang, jangan kau ngelawan orang tua. Kalau kau pergi, nggak akan kau bisa injak ini rumah lagi. Nggak akan kami terima kau lagi. Terus, iya, baru nyambung sama saya. Iya, kalau di antara kami ada yang mati, nggak usah kau datang. Nggak perlu kau. Mama saya langsung ngomong gitu kan. Dari dia nangis, dia langsung ngomong gitu. Bukannya dia bela saya lagi. Terus, bapak saya bilang, udah, pokoknya kau ganti baju sekarang. Kalau enggak, kau nggak usah pergi. Terus, karena bapak saya marah itu, saya nggak, ini kayak hati saya berkeras. Pokoknya saya nggak mau. Pokoknya saya harus pergi, gimana pun caranya. Saya nggak mau mandi. Karena yang saya pikirin, kalau saya mandi, otomatis saya, apa namanya, kembali agama sebelumnya gitu kan. Saya nggak mau lah. Karena istilahnya mereka bilang kalau udah mandi air tobat itu udah jelas balik gitu. Lalu saya marah di situ karena bapak saya nahan saya dibilang anak neraka apa semua. Saya ngamuk di situ. Kemudian bapak saya mau pukul saya. Terus bapak saya mau pukul saya. Nah, mama saya nahan tangannya. Baru dia masuk ke kamar karena mungkin dia nggak bisa pukul gitu kan. Dia masuk ke kamar. Terus dia bilang, ngapain ayah, kata mama saya. Ini mau ngambil parang. Apa-apaan kau, katanya, mau bunuh anak kau, katanya itu. Udah, biar aja. Padahal itu parang dari tangannya tuh. Aku bilang, saya bilang, ayah kalau mau pukul aja, gak usah mau bunuh aku bilang. Nah, pukul. Saya sampai kasih badan saya. Mau suruh ini. Nah, ayah pukul badan aku. Gak masalah, ayah pukul lah. Tapi ayah berurusan ke polisi. Aku, selama ini aku sabar ya. Dari kecil ayah pukul aku. Aku diem aja. Ayah libas aku diem aja. Sekarang ayah mau pukul lah. Ada kok pasalnya, orang tua pukul anak, aku bilang. Terus mama saya, udah enggak, ya aku enggak mukul kau, enggak mau bunuh kau, udah pokoknya kau mandi. Enggak mau aku mandi. Aku mau mandi kalau udah sampai Jakarta, aku bilang. Terus pas mau diambil parang itu, mama saya nahan. Akhirnya enggak jadi diambilnya parang. Kemudian masih ribut di situ. Lalu Ustadz itu langsung pamit ya, pulang. Nah, diantarilah sama bapak saya pulang. Baru setelah Ustadz itu pulang, makin ribut. Kita makin ribut di situ. Kemudian adik saya yang nomor 3 ini tiba-tiba kesurupan. Mungkin dia lihat kita ribut atau gimana. Tiba-tiba kesurupan gitu. Kesurupannya, aduh, benar-benar Bapak Ibu, kesurupannya luar biasa. Seperti apa ya? Jadi saat dia kesurupan itu, kita jadi udah nggak berkelahi, udah stop. Nah, karena adik saya kesurupan, dia ngamuk. Pokoknya dia marahnya ini sama mama saya, ngamuknya, anehnya. Dia mau kejar tuh mama saya, kayak mau dia tonjok, mau apa, pokoknya mau dia kejar lah. Nah, saya sama adik saya nahan adik yang nomor 3 ini. Karena ini kan, tapi nggak bisa ditahan, benar-benar, aduh. Bapak saya karena kesurupan itu, bukannya dia nolong, malah dia minggir ke pintu depan. Terus pokoknya, aduh, kesurupannya tuh benar-benar di situ. Nggak bisa di ini tangannya, kayak kuat banget, kayak bukan manusia lah pokoknya tuh. Dia nggak tahu lah kesurupan apa itu. Nah, saya bilang, jangan gitu bang sama mama, nggak boleh, itu mama itu, sadar bang, sadar. Adiknya nomor 2, adik saya nomor 2 bilang, berdoa bang, istighfar, nggak boleh kayak gitu mama, apa semua. Nah, didoain sama adik saya nih, bacain ayat kursi apa semua. Nah, saya saat dia udah duduk kesurupan gitu, saya berdoa ke Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, saya bilang kan, aku saat ini nggak minta apa-apa. Aku nggak ada yang kuinginkan darimu Tuhan, aku bilang. Yang aku mau, Engkau memberikan kesembuhan untuk adik aku saat ini. Aku mohon, aku minta tolong ya Tuhan. Sebab aku percaya, Engkau mengangkat roh gaib, roh halus yang ada di dalam diri manusia. Aku percaya Tuhan, roh jin apapun akan keluar dalam tubuh adikku ini. Saya berdoa begitu. Tapi makin kesurupan lah. Nah, sampai di ini ayat kursi apa dibacain itulah, dikasih musik gitu, nggak mau juga dia. Lalu saya bisikin di ininya, di apa namanya, telinga adik saya ini, saya bisikin, dalam nama Tuhan Yesus, engkau jin-jin yang bersemayam dalam adikku, keluar, saya gitu, dalam nama Tuhan Yesus, pokoknya gitu.
Nah, nggak berapa lama tuh dia mulai agak tidur, agak terlentang lah. Jadi udah agak mendingan, walaupun masih ngeraung-ngeraung, masih gitu. Saya karena udah mendingan gitu, saya deketin mama saya. Jadi saya deketin, saya bilang, "Ma, ini udah jam 12. Gimana? Aku harus berangkat jam 3 ini. Kalau aku nggak berangkat, anguslah tiketku," aku bilang. "Nggak ada lagi duitku mau booking." Terus katanya, "Janganlah kau berangkat, nggak kasihan kau lihat adik kau tuh. Udah berobat kemanapun nggak sembuh. Kau lihat dulu dia dulu, nggak ada kau kasihannya," gitu. Terus mama saya bilang, "Pokoknya jangan kau, kalau kasihan sama adik, jangan kau pergi lagi ke Jakarta. Di sini aja, di rumah, cari kerja di sini." "Gak bisa, Ma," aku bilang. "Aku profesinya begini, masa iya aku harus di rumah nggak ada kerjaan, sementara di Medan peluangnya susah. Aku harus ke Jakarta. Ini ada interview di panggilan perusahaan. Terus aku mau ke kampus juga. Gimana juga ini," bilang. Terus kata mama saya, "Kau nanti kalau di pending itu bisa diganti itu tiketnya." Itu jadi dia ngomong baik-baik gitu kan. "Kau lihat tuh adik kau, kalian satu darah. Dia tahu kalau kakaknya pindah agama." Seperti itu sama saya ngomong. Eh, dia bisa merasakan. Nah, dia begitu karena kau. Karena aku gimana aku bilang. "Ya karena kau pindah agama." Nah, jadi di situ saya langsung, waduh, kok jadi nuduh saya gara-gara saya gitu. Terus saya bilang, "Gak mungkin gara-gara saya, Mak," aku bilang. Nah, sementara Mama nggak tahu juga apa sebabnya. Ini adik udah lama, nggak mungkin, Mak, aku bilang. Kita nggak tahu banyak hal-hal faktor. Barangkali ada yang nggak suka atau apa. Karena setiap jin-jin itu mudah merasuki manusia. Kalau orang itu nggak apa ya, kemana-mana gitu kan. Iya, tapi dulu kemarin itu udah dibawa ke ini orang pintar katanya di kuburan, pernah di kuburan gitu. Dia bermain-main di kuburan gitu. Ya mungkin itu bisa jadi itu. Nah, jadi bukan karena aku juga. Ya, buktinya udah diobatin nggak sembuh juga. Makanya kau harus bertobat gitu kata mama saya. Udah, kau nggak usah lagi ikut agama itu, nggak usah lagi ini. Kau lihat adik kau kasihan, tunggu adik kau sembuh baru kau pergi katanya. Terus saya bingung di situ kan. Saya masuk lagi kamar, saya berdoa, "Tuhan, aku tahu Engkau hadir dalam pergumulanku saat ini. Saya berdoa, sekiranya Engkau berkati Tuhan, supaya mamaku ini luluh, supaya dia berkenan untuk aku bisa berangkat gitu. Tapi jika memang aku harus berbohong Tuhan, Engkaulah yang tahu itu. Tapi aku nggak mau menyangkal dirimu Tuhan." Saya berdoa gitu. Terus saya ingat yang bilang Bapak tadi, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Dan saya ingat juga bilang aja yang bilang Pak Pompom, ikutin aja ini orang tua gitu kan. Nah, saya keluar, saya temuin mama saya, bilang, "Udah kau ganti baju, kau mandi tobat sekarang," katanya. "Kalau aku pergi, gimana, Mak? Kalau kau pergi, ayahku makin marah. Gak bakal dianggap kau sebagai anak lagi. Gak bakal kau bisa datang ke rumah lagi," kata mama saya. Terus saya bingung, aduh, gimana Tuhan? Apakah aku harus berbohong gitu kan? Tapi aku tahu Tuhan, Engkau tahu hati aku. Engkau tahu aku berbohong atau tidak, aku menyangkal atau tidak, Engkau tahu hati aku. Aku percaya itu Tuhan. Nah, kalau saya nggak ini, teman-teman, mungkin saya nggak dikasih pergi dari rumah. Jadi saya terpaksa, saya berbohong. Saya bilang ke orang tua, ke mama saya bilang, "Kalau memang abang itu, adik itu seperti itu, karena aku, kayak aku balik agama gitu kan, pindah balik Islam lagi gitu." "Oh benar kau mau balik lagi," katanya. "Iya Mak, yakin kau ya, jangan kau berdusta, ini hari Jumat," katanya sama saya. "Kau tahu kalau orang yang bohongi orang tua bagaimana?" "Iya," aku bilang. "Nah, kalau kau mempermainkan agama, kau tahu sendiri ajaknya gimana," katanya. Saya nggak percaya apapun itu, mau kutuk atau apa. Kalau sudah berjalan dalam Tuhan, saya nggak yakin. Terus saya bilang iya 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 aja. Nah, di situ saya dinasihatin sama saya langsung, "Nah, janganlah kau pindah lagi, ini, dia Kristen itu begini, kau kalau ke Islam gini, nanti kita di surga bersama-sama, ini, gitu-gitulah." Terus datanglah bapak saya, dia bilang, karena mungkin adik saya panggil ya, dia datang, bapak saya langsung, dia bilang, "Betul kau ya Kak, kau sungguh-sungguh mau balik kan? Nah, kalau kau pindah dari Islam ke Kristen hanya karena orang, gak usah kau anggap orang tua lagi.
Dan kalau kau balik ke agama sebelumnya lagi, kau usah kau datang ke rumah lagi. Nah, terus kau bersumpah dulu sekarang katanya. Saya bersumpah di situ. Saya bilang, ya jujur, karena aku udah tahu kebenaran, saya bersumpah, saya bilang, aku bersumpah dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada siapapun yang menyuruh, yang ngasih air apa. Karena dia bilang, ada yang ngasih kau air ini, kau bersumpah dulu gitu kan. Nah, saya di situ bersumpah lah. Saya bersumpah dalam nama Tuhan Yesus. Dia nggak terima. Gak usah kau bersumpah dalam nama Tuhan Yesus. Kau bersumpah demi Allah. Oke, aku bersumpah juga. Saya bersumpah demi Allah. Gak ada siapapun yang suruh saya untuk pindah agama, untuk kasih apapun, air apapun, karena nggak ada dalam Kristen air begitu. Saya ngomong gitu, katakan sumpah seperti itu ke orang tua. Terus saya dibilang, berarti memang benar nggak ada yang suruh kau masuk Kristen? Enggak. Sekarang kau bersumpah lagi. Disuruh bersumpah lagi, bahwasannya saya mau balik ke Islam, yakin gitu. Saya bersumpah juga. Tapi saya nggak bersumpah demi Tuhan Yesus. Saya bersumpah demi Allah, karena mereka nggak mau dengar sumpah-sumpah Tuhan Yesus. Saya bilang, saya bersumpah demi Allah saya balik Islam. Nah, sekarang kau mandi, bapak saya suruh, kau mandi air itu, ya, kau sholat taubat, terus sholat zuhur, kau mandi. Nah, saya ikutin tuh apa yang dibilang orang tua. Lalu saya ke kamar, ganti baju, terus mandi. Nah, sebelum mandi dituntun sama adik saya. Saya nggak boleh mandi sendiri. Jadi adik saya yang baca doa, saya ikut juga apa doa yang dia bilang, doa ayat taubat itu kan. Kemudian saya ikut berdoa, saya mandi, lalu selesai mandi, saya sholat taubat. Kemudian saya sholat, tapi saya sedih di sholat itu. Karena dalam sholat saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau baca doa sholat, sebagaimana sholat saya nggak mau. Saya nggak mau pokoknya. Iya, jadi kalau ini kalau misalnya, kalau mama saya, bapak saya lihat video kesaksian saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada saat itu saya benar tidak membaca sebagaimana ayat sholat. Saya berdoa di situ saat saya sholat, saya menangis di dalam hati ke Tuhan Yesus, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya perbuat. Saya minta maaf ke orang tua saya terlebih dahulu, karena memang mungkin orang tua saya saat saya sholat itu melihat saya, oh sudah taubat gitu, padahal tidak sebenarnya seperti itu. Kemudian saya sholat, nggak tahu entah berapa rakaat itu. Pokoknya saya sholat, saya berdoa ke Tuhan, saya ngadu, saya sedih gitu. Saya berkata begini, Tuhan, apa yang aku perbuat ini tetap aku lakukan, mau sholat atau gimana pun, tapi aku tahu Tuhan, Engkau tahu hati aku, Engkau mendengar, Engkau bisa melihat apa yang aku alami sekarang. Aku tidak mau menyangkal dirimu Tuhan, saya bilang. Tapi aku tidak mau juga bohongin orang tuaku seperti ini. Apa yang udah aku perbuat Tuhan? Saya benar-benar saya rasa bersalah di situ. Karena saya takut ya sama Tuhan, tapi saya takut juga bohongin orang tua. Tapi tetap saya di situ nggak tahu entah berapa rakaat, pokoknya saya ngomong cerita apa, ngomonglah ke Tuhan Yesus, apapun itu. Pokoknya saya nggak mau entah apa, baca niat apa juga, saya gini aja. Pokoknya saya udah nggak mau gitu. Saya nggak mau baca ayat sholat. Terus saya di situ saya ngomong ke Tuhan. Lalu setelah selesai sholat taubat itu, saya sholat zuhur. Nah, saya sholat zuhur juga begitu. Saya nggak mau saya berdoa itu. Jadi saya nggak tahu berapa rakaat itu pokoknya. Saya berdoa aja ke Tuhan. Saya takut Tuhan Yesus marah gitu. Saya yakin mungkin Tuhan kecewa mungkin saat itu ke saya. Tapi saya percaya Tuhan tahu hati saya. Karena di hati saya ada Tuhan Yesus. Walaupun saat itu saya belum dibaptis, tapi saya percaya gitu. Roh Kudus selalu menyertai saya. Tuhan tahu saya yakin itu. Lalu saya selesai sholat zuhur, kemudian saya deketin orang tua, terus mereka bilang, udah benar-benar ya, udah sungguh-sungguh ya kau, udah tobat sekarang katanya. Iya, ya mak. Nah, jadi jangan lagi kau berpaling agama-agama lain. Jangan pernah tinggalkan Allah. Sholat jangan tinggal. Baca itu Al-Quran apa semua gitu-gitu. Iya aja, iya saya bilang. Kemudian ya udah kau kalau mau pergi bagus-bagus di Jakarta, jangan lagi yang enggak kau ini, jangan lagi kau pindah-pindah agama, musyrik, jangan lagi ini apa semua. Iya aja.
Nah, ada hal yang lebih parahnya, mereka bilang, kalau bisa sampai di Jakarta, kau buang itu Alkitab. Saya benar-benar kecewa, benar. Orang tua saya sampai segitunya, ya Tuhan. Dia bilang, kau buang itu ke sungai. Kau pegang pakai plastik. Ya, jangan kau pegang pakai tangan kau. Kau buang, kata Ya. mama saya. Saya iya aja Pak, iya aja saya bilang. Langsung aja deh, langsung aja kembali ke Jakarta, langsung dibaptis. Waktunya sudah lama. Oh oke, baik. Nah, kemudian saya pergi, lalu saya disuruh pakai jilbab. Ya, tiket saya padahal besok, tapi saya cari penginapan yang dekat Bandara Kuala Namu. Saya nginap, saya check out jam 12 siang, padahal jam terbang saya jam 5 sore. Saya nunggu di bandara sampai 5 jam. Tapi saya bersyukur ke Tuhan, saya sangat senang sekali gitu. Karena Tuhan sudah lindungi saya sampai di bandara, sampai Tuhan kasih jalan saya untuk sampai di Jakarta lagi gitu. Nah, puji Tuhan saya sudah sampai di Jakarta malam itu. Kemudian singkat cerita, saya sudah ada jadwal baptis. Lalu saya temui Pak Lobo, kemudian kita pergi ke tempat baptis. Puji Tuhan di situ saya benar-benar alami mukjizat ya Pak. Jadi saat saya dibaptis itu Pak, entah kenapa badan saya dingin banget Pak, sampai menggigil. Saya sampai tanya sama istri Pak Lobo kan, Ibu, saya kok dingin? Dia tanya sama keponakannya, kamu dingin nggak? Enggak, saya dingin banget Ibu, nih sampai menggigil ini. Dia bilang, iya itu kuasa Tuhan katanya. Oh iya, betul. Terus itulah saya sudah dibaptis, saya senang sekali ya Tuhan sudah jamah saya, sudah buat saya sadar. Jadi sekarang saya sudah jadi lahir baru, jadi anak Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, kesaksian dari Ibu ini semoga dapat bermanfaat menguatkan iman kita, sehingga kita semakin bertumbuh, semakin semangat dalam Tuhan, semakin meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang sudah diselamatkan, dan tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.